Penyebutan penuh kehangatan Raja Charles terhadap Harry dan Meghan dalam pidato pelantikannya menimbulkan harapan akan masa depan yang lebih harmonis bagi pasangan tersebut di dalam keluarga kerajaan. Para pengamat kerajaan pun terkejut. Kabar yang beredar dari Istana Buckingham menyebutkan bahwa Raja Charles telah mengambil langkah yang sama sekali tidak pernah dibayangkan Meghan sebelumnya. Sebuah keputusan yang begitu mengejutkan hingga berpotensi mengubah keseimbangan kekuasaan kerajaan dalam semalam. Keputusan mengejutkan apa yang dibuat Raja Charles tanpa diduga Meghan, dan apakah ini saat yang tepat bagi istana untuk membalas sang Duchess yang selama ini dianggap menyimpang dari tradisi? Mari kita menelusuri momen-momen penting yang membentuk kisah kerajaan yang penuh intrik ini dan memahami arti keputusan Raja Charles bagi masa depan keluarga paling terkenal di dunia. Sebuah kemitraan yang sempurna. Saat pertunangan mereka diumumkan pada November 2017, Pangeran Harry dan Meghan Markle tampak seperti pasangan yang ditakdirkan satu sama lain. Harry dikenal sebagai anggota kerajaan yang ceria dan pemberontak, berhati hangat, pewaris cadangan yang pernah bertugas di Afghanistan dan mendirikan Invictus Games untuk para veteran yang terluka. Sementara Meghan adalah aktris sukses yang meraih ketenaran lewat serial hukum Suits. Seorang humanis yang berdedikasi, serta feminis yang bangga dan pernah menjadi penasihat organisasi amal internasional One Young World. Teman-teman dekat mereka menggambarkan hubungan ini sebagai kemitraan yang ideal. Dua jiwa bebas yang sama-sama ingin membawa perubahan positif. Mereka berdua sangat bersemangat untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik, ujar J.J. Chalmers, sahabat Harry dan peraih medali Invictus Games. Mereka benar-benar pasangan yang luar biasa. Pernikahan mereka pada 19 Mei 2018 menjadi peristiwa global yang disaksikan sekitar 1,9 miliar orang di seluruh dunia. Selebritas papan atas seperti Oprah Winfrey dan George Clooney hadir berdampingan dengan bangsawan di dalam dinding batu kuno Kapel St. George. Meghan tampil memukau mengenakan gaun elegan rancangan Givenchy saat berjalan menuju altar untuk bertemu sang pangeran yang tersenyum bahagia. Hari itu dipenuhi kegembiraan dan perayaan, seolah dunia ikut tersenyum bersama pasangan tersebut. Namun, di balik sorak-sorai dan tawa, tanda-tanda masalah mulai terlihat. Sebagian pengamat kerajaan mencatat kepercayaan diri Meghan yang begitu kuat serta kemampuannya menarik perhatian bahkan ketika berdiri di samping suami bangsawannya. Ada pula yang menyoroti ketidakhadiran ayah Meghan, Thomas Markle, yang sebelumnya tertangkap mengatur foto-foto paparazzi menjelang hari pernikahan. Media tabloid pun mulai mengintai, siap mengekspos setiap potensi skandal. Masa bulan madu tampaknya tak akan berlangsung lama dan babak berikutnya menjadi awal dari kehidupan Meghan yang penuh gejolak. Gesekan dalam keluarga. Saat Meghan mulai menyesuaikan diri dengan perannya sebagai anggota kerajaan aktif, laporan tentang meningkatnya ketegangan di balik tembok istana mulai bermunculan. Beberapa pejabat istana mengklaim bahwa Ratu merasa khawatir dengan popularitas Harry dan Meghan, yang dikhawatirkan dapat melampaui citra monarki itu sendiri. Sementara itu, muncul pula tudingan bahwa Pangeran William pernah memperingatkan Harry agar tidak melangkah terlalu cepat dalam hubungannya dengan Meghan, yang kemudian memicu jarak antara dua saudara yang sebelumnya sangat dekat. Ketegangan tersebut semakin terasa setelah pernikahan mereka. Beredar rumor bahwa Meghan membuat Kate Middleton menangis saat sesi penyesuaian gaun pengiring pengantin untuk Putri Charlotte. Sumber-sumber menyebutkan bahwa kedua perempuan itu memiliki kepribadian yang sangat berbeda, sehingga sulit untuk akur. William, yang dikenal sangat melindungi istrinya, disebut-sebut sangat terpukul oleh perilaku Meghan yang dituduhkan tersebut. Kelahiran putra Harry dan Meghan, Archie Harrison, pada Mei 2019 sempat menghadirkan momen kebersamaan singkat ketika keluarga kerajaan menyambut anggota barunya. Namun di balik layar, ketegangan tetap ada. Keputusan Harry dan Meghan untuk merahasiakan detail kelahiran Archie menuai kritik karena dianggap menyimpang dari tradisi kerajaan.
Ketika mereka menolak berpose untuk foto resmi di tangga rumah sakit, langkah itu dipandang sebagai bukti lain keinginan mereka untuk melepaskan diri dari pakem kerajaan. Seiring waktu, konflik Harry dan Meghan dengan media Inggris semakin memanas. Meghan mengajukan gugatan hukum terhadap surat kabar yang menerbitkan surat pribadinya kepada sang ayah. Sementara Harry mengeluarkan pernyataan langka yang mengecam keras kampanye media yang kejam terhadap istrinya. Bagi Harry, situasi ini membangkitkan kembali kenangan pahit tentang bagaimana ibunya, Putri Diana, terus-menerus dikejar paparazzi hingga kematiannya yang tragis. Ia bertekad untuk tidak membiarkan sejarah terulang. Harry dan Meghan pun memilih untuk melawan tabloid, meskipun mereka menyadari betapa kuat dan berpengaruhnya media tersebut. Situasi ini memicu konflik besar yang bahkan berpotensi mengguncang fondasi monarki itu sendiri. Di tengah badai tersebut berdiri Pangeran Charles, yang saat itu kesulitan menunjukkan otoritasnya sebagai pemimpin. Sementara perselisihan antara kedua putranya semakin memperlebar jurang perpecahan dalam keluarga kerajaan. Pelarian yang sunyi. Pada musim gugur 2019, Harry dan Meghan melakukan perjalanan kerajaan selama 10 hari ke Afrika Selatan. Ini merupakan kunjungan resmi keluarga pertama mereka bersama putra kecil mereka Archie. Namun, di balik rangkaian agenda publik tersebut, mereka diam-diam tengah mempersiapkan sebuah pengumuman besar yang akan mengejutkan seluruh keluarga kerajaan. Usai menyelesaikan acara terakhir mereka di Johannesburg, pasangan ini secara rahasia terbang ke Kanada untuk mengambil cuti selama 6 minggu dari tugas kerajaan. Setelah melalui tahun yang penuh tekanan dan sorotan publik, waktu istirahat ini benar-benar mereka butuhkan. Saat menikmati ketenangan di Pulau Vancouver, Harry dan Meghan juga mulai memikirkan kembali peran mereka dalam institusi kerajaan. Selama berbulan-bulan, mereka secara diam-diam mempertimbangkan kemungkinan untuk mundur dari posisi senior mereka demi membangun kehidupan yang lebih mandiri. Mereka membayangkan sebuah model hibrida, tetap mendukung ratu dan kewajiban kerajaan tertentu, sambil mengejar kegiatan amal pribadi serta memperoleh penghasilan sendiri. Langkah ini tergolong berani dan berisiko, karena memerlukan negosiasi rumit dengan istana dan pemerintah Inggris. Ketika kabar rencana mereka mulai bocor, media Inggris langsung bereaksi keras. Spekulasi merebak bahwa Harry dan Meghan tengah mempertimbangkan pindah secara permanen ke Kanada, bahkan mungkin ke Amerika Serikat. Sang ratu disebut-sebut sangat khawatir akan dampaknya terhadap monarki, sementara Pangeran Charles dan Pangeran William dilaporkan marah karena tidak diberitahu sebelumnya. Pada 8 Januari 2020, setelah kembali dari persembunyian mereka di Kanada, Harry dan Meghan akhirnya membuat pengumuman mengejutkan. Melalui pernyataan resmi di akun Instagram mereka, pasangan ini menyatakan niat untuk mundur sebagai anggota senior keluarga kerajaan dan berupaya mencapai kemandirian finansial. Kabar ini mengguncang dunia. Sebagian pihak memuji keputusan tersebut sebagai langkah berani dan perlu, sementara yang lain menganggapnya sebagai pengkhianatan terhadap monarki. Bagi keluarga kerajaan, ini merupakan tantangan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tak pernah ada anggota senior yang secara sukarela melepaskan tugasnya. Bagi Harry dan Meghan, ini adalah peluang untuk melepaskan diri dari aturan ketat kehidupan kerajaan dan menentukan masa depan mereka sendiri. Namun mereka segera menyadari bahwa jalan yang mereka pilih tidak akan mudah. Memutus ikatan. Dalam beberapa hari setelah pengumuman tersebut, pertemuan krisis digelar di Sandringham House untuk merumuskan detail pengaturan baru mereka. Ratu, Pangeran Charles, Pangeran William, dan Pangeran Harry berkumpul untuk membahas jalan ke depan. Sementara Meghan bergabung melalui sambungan telepon dari Kanada. Setelah negosiasi yang intens, kesepakatan akhirnya dicapai. Dalam perjanjian yang kemudian dikenal sebagai Megexit, Harry dan Meghan tidak lagi menggunakan gelar HRH dan tidak menerima dana publik untuk tugas-tugas mereka. Mereka juga diwajibkan mengembalikan sekitar 2,4 juta pound dana pembayar pajak yang digunakan untuk merenovasi kediaman mereka di Inggris, Frogmore Cottage. Meski tetap menyandang gelar Duke dan Duchess of Sussex, mereka tidak lagi diizinkan menggunakan merek Sussex Royal
yang sebelumnya ingin mereka manfaatkan untuk kegiatan amal baru. Bagi Harry, keputusan untuk mundur dari tugas kerajaan merupakan pilihan yang sangat menyakitkan. Ia selalu memegang teguh perannya dalam keluarga kerajaan dan menyadari bahwa tindakannya akan membawa dampak besar bagi institusi tersebut. Namun ia juga memahami bahwa ia tak bisa terus melanjutkan jalan yang sama, terutama jika ingin melindungi istri dan putranya dari tekanan media yang tanpa henti, tekanan yang hampir menghancurkan ibunya di masa lalu. Dalam sebuah pidato di acara makan malam amal di London, Harry berbicara secara terbuka tentang keputusannya. Dengan suara bergetar, ia mengatakan bahwa keputusan untuk mundur bersama istrinya bukanlah sesuatu yang diambil dengan ringan. Ini adalah hasil dari berbulan-bulan diskusi setelah bertahun-tahun menghadapi tantangan. Saya tahu saya tidak selalu melakukannya dengan benar, tetapi dalam situasi ini tidak ada pilihan lain, ujarnya. Bagi Meghan, meninggalkan keluarga kerajaan menghadirkan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa lega terbebas dari kritik dan pengawasan terus-menerus media Inggris. Namun di sisi lain, ia menyadari bahwa dirinya akan selamanya terikat dengan monarki, dan setiap langkahnya akan terus menjadi bahan analisis dan pemberitaan. Saat bersiap memulai kehidupan baru di Amerika Utara, Harry dan Meghan tahu bahwa mereka sedang mengambil risiko besar. Mereka bertaruh bahwa mereka bisa menciptakan peran kerajaan versi baru yang memungkinkan mereka memberi dampak nyata bagi dunia, sembari tetap menjaga hubungan dengan monarki. Namun, mereka segera menyadari bahwa perjalanan ke depan penuh dengan kejutan dan tantangan yang sama sekali tidak mereka duga. Membuka semua rahasia. Pada Maret 2021, hampir setahun setelah keluar dari keluarga kerajaan, Harry dan Meghan duduk bersama Oprah Winfrey dalam sebuah wawancara eksklusif yang kembali mengguncang dunia. Selama hampir 2 jam, pasangan ini mengungkap secara terbuka perjuangan mereka di dalam lingkungan kerajaan, termasuk masalah kesehatan mental, hubungan dengan anggota keluarga kerajaan lainnya, serta pengalaman rasisme yang mereka klaim datang dari media maupun internal keluarga. Meghan berbicara dengan sangat jujur tentang perjuangannya melawan pikiran untuk mengakhiri hidupnya sendiri saat mengandung Archie. Ia juga melontarkan tuduhan mengejutkan lainnya yang kembali memicu kontroversi besar di seluruh dunia. Ia mengungkapkan bahwa di dalam keluarga kerajaan sempat terjadi pembicaraan mengenai kemungkinan warna kulit anak yang belum lahir. Pada masa saya hamil, pada periode yang sama, kami membicarakan secara bersamaan bahwa anak kami tidak akan mendapatkan pengamanan, tidak akan diberi gelar, serta muncul kekhawatiran dan diskusi tentang seberapa gelap warna kulitnya ketika ia lahir, tutur Meghan. Menurut Meghan, keputusan Harry untuk berbicara secara terbuka didorong oleh keinginannya meluruskan fakta dan melindungi sang istri dari kekuatan yang menurutnya turut berkontribusi pada kematian ibunya. Ketakutan terbesar saya adalah sejarah akan terulang, kata Harry kepada Oprah. Ia menambahkan, saya telah melihat apa yang terjadi ketika seseorang yang saya cintai dikomodifikasi hingga tidak lagi diperlakukan sebagai manusia seutuhnya. Saya kehilangan ibu saya, dan sekarang saya melihat istri saya menjadi korban dari kekuatan besar yang sama. Wawancara tersebut menimbulkan gelombang kejut di seluruh dunia. Banyak pihak memuji keberanian dan kejujuran pasangan ini dalam mengungkap pengalaman mereka. Namun, tak sedikit pula yang mengkritik, menilai wawancara itu sebagai upaya mementingkan diri sendiri demi memperkuat citra pribadi mereka dengan mengorbankan monarki. Beberapa hari setelah wawancara itu ditayangkan, istana mengeluarkan pernyataan singkat atas nama Ratu, menyatakan keprihatinan atas isu-isu yang diangkat dan berjanji akan membahasnya secara pribadi sebagai sebuah keluarga. Namun di balik pintu tertutup, dampaknya sangat besar. Pangeran William dikabarkan murka karena adiknya membuka persoalan internal keluarga ke ruang publik. Pertanyaannya kemudian muncul, apakah Harry dan Meghan mampu membangun kehidupan mereka dengan cara mereka sendiri? Ataukah mereka akan selamanya dibayangi oleh bayang-bayang monarki yang telah mereka tinggalkan? Sebuah pilihan yang oleh sebagian orang dianggap sebagai perjanjian berisiko.
Dalam bulan-bulan setelah wawancara Oprah, Harry dan Meghan sepenuhnya menekuni kehidupan baru mereka di California. Mereka menandatangani kontrak bernilai besar dengan Netflix dan Spotify, berkomitmen memproduksi dokumenter, film layar lebar, serta podcast yang mengangkat kegiatan amal mereka dan memberi ruang bagi beragam suara yang selama ini kurang terdengar. Namun meski sedang membangun merek baru, keterikatan mereka dengan keluarga kerajaan ternyata belum sepenuhnya terputus. Pada Juli 2021, mereka kembali ke Inggris untuk menghadiri peresmian patung Putri Diana, bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke-60. Acara tersebut diharapkan menjadi momen rekonsiliasi dan penyembuhan bagi kedua bersaudara, tetapi justru menegaskan betapa dalamnya jurang di antara mereka. Harry dan William hampir tidak berbincang selama upacara berlangsung, sementara Meghan tidak hadir dan memilih tetap di California bersama anak-anak mereka. Ketegangan terlihat jelas dan semakin memuncak ketika terungkap bahwa pasangan Sussex tengah menulis memoir secara diam-diam. Buku tersebut berjudul Spare dijadwalkan terbit pada Januari 2023, hanya beberapa waktu sebelum penobatan Raja Charles. Banyak pihak menilai waktu peluncuran itu sebagai upaya menutupi peristiwa besar tersebut dan mengalihkan perhatian dari raja baru. Orang dalam istana bersiap menghadapi skenario terburuk dengan seorang sumber mengatakan kepada The Times bahwa buku itu adalah mimpi buruk bagi keluarga kerajaan. Bagi Harry dan Meghan, keputusan menulis memoir merupakan langkah penuh risiko. Di satu sisi, buku itu memberi mereka kesempatan untuk menceritakan kisah mereka dengan suara sendiri dan meluruskan berbagai kontroversi serta kesalahpahaman yang terus membayangi mereka selama bertahun-tahun. Namun di sisi lain, langkah ini berpotensi semakin menjauhkan mereka dari keluarga kerajaan dan publik Inggris yang mungkin melihatnya sebagai pengkhianatan terhadap monarki serta pelanggaran terhadap kode diam tak tertulis yang selama ini dipegang para bangsawan. Menjelang tanggal terbit, ketegangan antara pasangan Sussex dan istana mencapai titik tertinggi. Charles dikabarkan mempertimbangkan pencabutan gelar kerajaan mereka sepenuhnya, sementara William disebut sangat marah atas apa yang ia anggap sebagai serangan berkelanjutan terhadap keluarga. Bagi Harry dan Meghan, ini adalah momen penentuan. Mereka telah mempertaruhkan segalanya demi membangun kehidupan baru di luar lingkaran kerajaan, namun masih mempertanyakan apakah hal itu bisa dilakukan tanpa melukai sistem yang telah membentuk diri mereka. Mahkota yang berat. Salah satu tindakan awal Raja Charles setelah naik takhta adalah mengulurkan tangan perdamaian kepada Harry dan Meghan. Dalam pidato kenegaraan yang disiarkan di televisi, ia menyampaikan cinta dan dukungannya kepada pasangan tersebut, mengakui tantangan yang mereka hadapi, serta pengorbanan yang telah mereka buat. Ia juga menegaskan bahwa Harry dan Meghan akan selalu menjadi bagian dari keluarga kerajaan, apapun jalan hidup yang mereka pilih. Namun di balik layar, ketegangan belum sepenuhnya mereda. Banyak anggota keluarga kerajaan merasa sangat tidak puas dengan keputusan Harry dan Meghan untuk menyampaikan keluhan mereka secara terbuka, dan ada kekhawatiran besar bahwa memoir yang akan datang justru akan memperburuk keadaan. Charles menyadari sejak awal bahwa ia harus melangkah dengan sangat hati-hati, menyeimbangkan keinginannya untuk menciptakan persatuan dengan kewajibannya menjaga martabat dan keutuhan monarki. Seiring berjalannya minggu dan bulan, Charles mulai memusatkan perhatiannya pada peran barunya sebagai raja. Ia berkeliling ke berbagai penjuru negeri, bertemu dengan masyarakat dari beragam latar belakang, dan mendengarkan langsung keresahan serta harapan mereka. Di balik layar, ia juga bekerja keras untuk memodernisasi institusi kerajaan, menyederhanakan sistem kerja, dan memangkas pengeluaran yang dianggap tidak perlu. Namun, di tengah upayanya membawa monarki melangkah maju, Charles terus dibayangi masa lalunya, perceraiannya dengan Putri Diana, hubungannya dengan Camilla Parker Bowles, serta relasinya yang renggang dengan kedua putranya kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah pengkritik bahkan mempertanyakan kelayakannya sebagai raja.
Bagi Charles, ini adalah momen refleksi yang menentukan. Ia tahu bahwa ia harus menemukan cara untuk menyembuhkan luka dalam keluarganya dan menyatukan bangsa. Tetapi ia juga sadar bahwa hal itu tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan prinsip pribadinya maupun integritas monarki itu sendiri. Menjelang penobatannya, Charles hanya bisa berharap bahwa ia mampu menjawab tantangan besar tersebut dan memimpin negaranya menuju era baru yang ditandai oleh persatuan dan kemakmuran. Sang anak yang kembali. Saat hari penobatan Raja Charles semakin dekat, perhatian publik tertuju pada Harry dan Meghan. Akankah mereka menghadiri upacara tersebut atau justru memilih absen dan semakin memperlebar jarak dengan keluarga kerajaan? Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk hadir, tetapi kehadiran itu sama sekali tidak mencerminkan rekonsiliasi. Mereka ditempatkan jauh dari anggota keluarga inti lainnya dan hampir tidak berinteraksi dengan William dan Kate sepanjang prosesi berlangsung. Bagi banyak pengamat, pemandangan ini menjadi pengingat pahit betapa jauhnya hubungan dua saudara yang dulu sangat dekat itu telah merenggang. Sementara dunia menyaksikan jalannya penobatan, krisis baru justru muncul di balik layar. Beberapa hari sebelum upacara, sejumlah cuplikan sensasional dari memoir Harry bocor ke media. Potongan tersebut mengungkap detail pribadi tentang hubungannya yang tegang dengan ayah dan saudaranya, serta pergumulannya dengan kesehatan mental dan penyalahgunaan zat. Pengungkapan ini menjadi pukulan telak bagi keluarga kerajaan dan mengancam menenggelamkan makna penobatan itu sendiri. Charles dikabarkan berada di ambang kesabaran, sementara William disebut-sebut mempertimbangkan langkah hukum terhadap adiknya atas dugaan pelanggaran privasi. Bagi Harry dan Meghan, dampak dari buku tersebut hanyalah satu lagi dari rangkaian panjang kontroversi dan hambatan yang mereka hadapi. Mereka menuai kritik atas berbagai hal, mulai dari gaya hidup mewah hingga tuduhan kemunafikan terkait isu lingkungan. Mereka juga masih berjuang menemukan pijakan yang kokoh dalam peran baru mereka sebagai filantropis dan pelaku industri media. Meski masa depan tampak penuh ketidakpastian, Harry dan Meghan tetap berpegang pada komitmen untuk memanfaatkan platform mereka demi membawa perubahan positif. Mereka terus mengembangkan berbagai inisiatif amal, termasuk melalui Archewell Foundation, serta kerjasama dengan organisasi seperti World Central Kitchen dan Loveland Foundation. Secara tak terduga, mereka juga mulai memperbaiki hubungan dengan keluarga kerajaan. Dalam beberapa bulan setelah penobatan, pasangan ini melakukan beberapa kunjungan kembali ke Inggris, menghadiri acara keluarga, dan bahkan ikut serta dalam sejumlah kegiatan resmi. Pendekatan ini masih bersifat hati-hati dan rapuh, namun bagi Charles, ini merupakan sebuah awal. Tantangan untuk menyatukan kembali keluarganya hanyalah salah satu dari sekian banyak ujian yang harus dihadapi Charles dalam perannya sebagai raja. Ia juga harus memimpin di tengah dunia yang berubah dengan cepat, di mana monarki kian dipandang usang oleh sebagian rakyatnya. Meski demikian, Charles tetap bertekad membuktikan bahwa monarki masih dapat menjadi kekuatan yang membawa kebaikan. Ia terus berupaya membangun jembatan, merajut kembali hubungan yang retak, dan menyembuhkan luka-luka lama. Harapan baru. Seiring berlalunya waktu, masa pemerintahan Raja Charles diwarnai oleh keberhasilan sekaligus tantangan besar. Ia harus menghadapi berbagai krisis, mulai dari dampak berkepanjangan Brexit hingga pandemi global yang sempat melumpuhkan dunia. Namun, dalam setiap ujian tersebut, Charles tampil sebagai sosok yang tenang dan menenangkan, menjadi simbol kestabilan di tengah dunia yang kian penuh ketidakpastian. Salah satu pencapaian terbesarnya adalah keberhasilan membawa monarki beradaptasi dengan abad ke-21. Di bawah kepemimpinannya, keluarga kerajaan menjadi lebih terbuka dan mudah dijangkau oleh publik, dengan penekanan yang lebih kuat pada pelayanan masyarakat dan kegiatan amal. Charles juga berupaya mereformasi sistem keuangan kerajaan, memangkas pengeluaran yang tidak perlu, serta memastikan institusi tersebut lebih transparan dan bertanggung jawab kepada rakyat. Meski fokus membangun monarki yang lebih modern dan berkelanjutan, Charles tidak pernah mengesampingkan arti penting keluarga.
ia terus membuka pintu bagi Harry dan Meghan, mengundang mereka untuk hadir dalam acara-acara keluarga maupun kegiatan resmi bila memungkinkan. Perlahan, namun pasti, jarak antara kedua saudara itu mulai menyempit. Dalam sebuah momen rekonsiliasi yang luar biasa, Harry dan Meghan bergabung kembali dengan keluarga kerajaan dalam perayaan Platinum Jubilee Sang Ratu pada tahun 2022. Mereka disambut sorak-sorai dan tepuk tangan dari masyarakat dan tampak benar-benar bahagia bisa kembali berada di tengah keluarga. Bagi Charles, itu adalah saat yang penuh kelegaan dan kebahagiaan mendalam. Tanda bahwa usahanya menyatukan kembali keluarganya mulai membuahkan hasil. Namun, di saat keluarga kerajaan perlahan pulih, dunia di sekeliling mereka terus berubah dengan sangat cepat. Bangkitnya populisme dan nasionalisme, ancaman perubahan iklim, serta persoalan ketimpangan dan keadilan sosial menjadi tantangan besar di masa depan. Bagi Charles, memimpin negaranya dan persemakmuran melalui masa-masa penuh gejolak ini bukanlah tugas ringan. Meski demikian, ia merasa siap menghadapi tantangan tersebut. Babak terakhir. Pada akhirnya, ada sebuah keputusan besar yang hanya bisa diambil oleh Raja Charles sendiri. Setelah berbulan-bulan melakukan perenungan mendalam dan berkonsultasi dengan para penasihatnya, ia sampai pada kesimpulan bahwa satu-satunya cara untuk benar-benar menyembuhkan perpecahan dalam keluarganya adalah dengan mengambil langkah tegas dan menentukan. Pada 7 Maret 2025, dalam pidato kenegaraan yang disiarkan secara langsung, Charles mengumumkan bahwa ia mencabut gelar dan hak istimewa kerajaan milik Harry dan Meghan. Keputusan ini mengejutkan dunia, namun menurut Charles, langkah tersebut diperlukan demi menjaga stabilitas dan integritas monarki. Dalam pidatonya, Charles mengungkapkan kesedihan mendalam karena harus mengambil tindakan sekeras itu. Namun, ia juga menegaskan bahwa kepentingan monarki dan negara harus selalu diutamakan. Ia menyampaikan terima kasih kepada Harry dan Meghan atas pengabdian mereka serta komitmen mereka terhadap berbagai kegiatan amal. Meski demikian, ia menegaskan bahwa keputusan pasangan tersebut untuk mundur dari tugas kerajaan membuat penggunaan gelar kerajaan secara berkelanjutan tidak lagi sejalan dengan peran mereka saat ini. Keputusan tersebut membuat penggunaan gelar dan hak istimewa kerajaan menjadi tidak lagi dapat dipertahankan. Reaksi publik terhadap pengumuman Raja Charles pun terbelah. Sebagian memujinya atas ketegasan sikap dan keberaniannya menempatkan kepentingan monarki di atas perasaan pribadi. Namun, ada pula yang mengkritiknya karena dianggap terlalu keras terhadap putra dan menantunya sendiri, serta gagal menemukan jalan tengah untuk mengakomodasi keinginan mereka menjalani hidup yang lebih mandiri. Bagi Harry dan Meghan, kabar ini terasa sangat menyakitkan. Mereka sebelumnya berharap dapat menyeimbangkan kebutuhan akan privasi dan kemandirian dengan komitmen terhadap pelayanan publik dan kegiatan amal. Kini, mereka harus menerima kenyataan terputus dari institusi yang telah membentuk hidup mereka selama bertahun-tahun. Dalam hari-hari dan minggu-minggu setelah keputusan itu, pasangan ini memilih menjauh dari sorotan publik, memusatkan perhatian pada keluarga, serta aktivitas filantropi mereka. Mereka tetap mendukung berbagai isu yang mereka yakini, namun kini sebagai warga sipil biasa, tanpa simbol dan keistimewaan kerajaan. Seiring waktu, mereka menemukan kembali makna dan kepuasan baru melalui pekerjaan mereka. Harry dan Meghan kemudian dikenal sebagai pendukung kuat isu kesehatan mental, keadilan rasial, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan memanfaatkan pengaruh dan platform yang mereka miliki, mereka berupaya membawa perubahan nyata di dunia. Bagi Raja Charles, pencabutan gelar Harry dan Meghan merupakan keputusan yang menyakitkan, tetapi juga tak terhindarkan. Ia memahami bahwa monarki harus terus beradaptasi dan berevolusi agar tetap relevan di abad ke-21, dan ia bertekad melakukan apapun yang diperlukan demi menjamin stabilitas serta keberlangsungan institusi tersebut dalam jangka panjang. Saat menoleh ke masa pemerintahannya,
Charles menyadari bahwa dirinya akan dikenang sebagai raja yang berani mengambil keputusan sulit. Seorang pemimpin yang menempatkan kepentingan monarki dan negara di atas emosi pribadinya. Meski ia mungkin tidak pernah sepenuhnya menyembuhkan perpecahan dalam keluarganya, ia merasa tenang karena telah bertindak sesuai keyakinannya dan membantu mengamankan masa depan monarki untuk generasi mendatang.